Jumpa lagi pemirsa. Topik kali ini saya ingin membahas tentang begadang. Kenapa lucu? Karena sekarang ini menunjukkan pukul sudah malam ya, hampir tengah malam ya. Nah, bisa lihat kan di jendela. Ini waktunya juga ini kan malam ya. Lihat kan? Malam. Atau gampangnya di sini nih. Ya kan? Nah, ini kalau siang kan terang tuh, ada kaca kali genteng gitu kan. Kenapa saya mau bahas ini ya kan? Pertanyaannya kan ke situ. Nah, ini dia kan. Jadi ibu saya ini ya, Nah, ibu saya ini tidurnya itu pagi sampai sore, bagus banget pokoknya. Jadi lebih dari 8 jam, mungkin hampir 10 jam lah kira-kira. Nah itu siap-siap permisah. Itu siap-siap kalau udah tidur kayak gini ya begini akhirnya. Pasti begadang. Begadangnya kuat banget ini. Ini bisa sampai subuh. Nah, saya pernah coba. Saya pernah coba. Iya. Jadi saya pernah coba untuk geser, ternyata sulit sekali untuk menggeser tidurnya itu supaya tidurnya tuh malam, jadi siangnya aktivitas gitu kan. Tapi sulit kan, jadi berkali-kali boleh kata gagal lah. Akhirnya saya nyerah juga kan, ya saya ikutin dia, schedule dia. Ya, karena senangnya tidurnya siang sampai sore, jadi malam begini. Nah, jadi karena itu pada saat dia tidur siang, ini yang mungkin Anda atau para pemirsa yang orang tuanya Alzheimer, walaupun dibantu oleh pengasuh ya atau perawat lah mungkin ya, perawat orang tua gitu maksudnya, pasti mengalami masalah ini. Jadi karena jadi ikut begadang kan. Tadinya saya itu nggak kuat kan. Saya kebetulan tidak mengambil perawat ya. Nah, tadinya keluarga kami mengambil pengasuhnya lah gitu. Kemudian, nah ini jadi yang masalah tuh. Jadi ibu satu waktu itu karena malamnya begini ya, jadi dikunci gitu kamarnya, malah dibikin gelap gitu ya kan supaya tidur gitu. Ternyata nggak berhasil, malah jadi masalah gitu, kesehatannya betul-betul drop gitu kan, sampai masuk rumah sakit waktu itu kan. Ya bukan hanya itu aja, tapi salah satunya tuh itu gitu, kenapa dia sampai drop, malah sampai tremor segala kan. Anda bisa lihat videonya. Nah, jadi dalam keadaan sehat seperti ini juga ya dia terus melakukan begadangnya ini. Nah, terutama itu dia jalan keliling rumah gitu kan. Bisa lihat rumah saya itu seperti ini ke ruang depan, kemudian ini ke belakang ya, ke belakang. Kemudian di samping ini ada gang. Nah dari sini tuh ke sana tuh ke dapur. Nah di sebelah sini tuh dapur, kemudian keluar lagi ke situ. Dari dapur ini juga bisa ke pekarangan belakang. Nah bisa Anda bayangin kan, saat itu bagaimana dia tuh. Waduh, saya sayang sekali, bukan lupa ya, maksudnya nggak kepikiran untuk memvideokan bagaimana dia saat itu jalan ya. Jadi jalannya tuh kira-kira begini, permisah, diem. Ya kan nggak ada yang perhatikan waktu itu, sayang sekali pemirsa. Udah saya juga nyesal sekali ya.
Jadi jalan terus sampai dia bilang gini pemirsa, ya Allah tolonglah aku. Terus jalan lagi kan. Begitu. Ya Allah tolonglah aku. Nah kira-kira kenapa pemirsa? Anda bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa dia bisa bilang seperti itu? Jadi ternyata pada penderita Alzheimer ini jadi keingat masa lalu. Jadi ini tuh dia tidak apa tuh maksudnya ya? Tidak paham kalau ini rumah dia gitu. Yang ada di pikirannya adalah rumah masa lalunya, rumah masa remajanya. Ya, kalau Anda mungkin di Indonesia ya jadi paham kalau saya sebutin kota Garut ya. Jadi waktu masa remajanya itu dia di situ. Jadi dia tuh keliling rumah tuh kenapa? Ya cari rumah itu. Coba. Ya kan? Jadi saking apa itu ya? Saking bingungnya gitu ya, kayak orang tersesat kan. Jadi dia masuk lagi ke luar sini kan, terus jalan di sana kan, sampai ke sana muter lagi ya kan. Kita juga nggak bisa berhentiin waktu itu ya, nggak dapat solusinya supaya dia mau berhenti gitu ya. Terus aja jalan seperti itu ya. Waktu itu kita belum dapat ya, tapi kita pikirin akhirnya dapat ya. Ada videonya itu ya, solusinya gimana. Nanti terlalu panjang kalau saya ceritakan di sini. Jadi, nah itu jadinya saat ini kita sudah mulai solusikan. Jadi dia tidak seperti itu lagi ya, tidak cari-cari rumahnya di Garut itu ya. Jadi frekuensi maksudnya itu tingkat kebingungannya itu menurun lah prinsipnya. Nah, jadi seperti ini kan dia tidak terlalu stres ya kan. Nah, jadi tapi bagaimanapun karena tidurnya bagus, kita usahakan tetap ya menurut saya ya, karena gini permisa, dia tuh tetap seperti kita jam tidurnya normal. Jadi ini kan hanya Alzheimer-nya saja yang masalah. Badannya sehat. Jadi badannya itu mengikuti kita ya, badannya ya secara badan ya, bukan secara Alzheimer-nya ya. Secara badan yaitu bahwa jam tidur normalnya itu untuk orang tua seumur dia itu jam tidur normalnya 8 jam. Selebihnya aktivitas. Jadi jangan, walaupun dia senang tidur, jangan biarkan gitu. Jangan biarkan kita karena wah dia tidur gitu kan, kita jadi bisa leha karena bisa istirahat. Itu buat kitanya sih bagus mungkin ya, tapi kan kita apa buat kita atau buat dia kan prinsipnya begitu kan. Nah, kalau kita memprioritaskan dia, ya kita harus ikutin ya tidur jam normal 8 jam gitu. Selebihnya kalau 24 jam kan 16 jam ini harus aktivitas, kita harus atur waktunya seperti itu. Jadi ya buat saya sih apa boleh buat gitu. Kalau seperti ini dia mau jalan gitu, kebetulan dia udah duduk ya, capek ya, karena saya juga tadi kan ini nemenin terus ya. Nah ini salah satu solusinya ini apa supaya dia tidak jalan terus tuh, ini solusinya pemirsa. Anda lihat kan, nah gampang lah, cari aja di toko online ya. Ini termasuk sendal kesehatan yang terlaris lah pokoknya ya. Kisi-kisinya gampangnya ini buatan Itali ya, nggak terlalu mahal kok, nggak terlalu mahal. Dan menurut saya efektif ya, menurut saya efektif. Jadi pada saat dia jalan kan kesini kan, dia kan capek kan. Nah, ini kan udah mulai capek kan kakinya ya. Tapi bagusnya di kita dia jalan capek, tapi dia kan itu mijit ya, mijit kakinya ya secara, nah kan bercanda dia kan mijit kakinya. Jadi tidak hanya capek jalannya aja, tapi kita dapat keuntungan dipijit kakinya, karena secara pijatan kaki kan ini aja buatan Itali ya. Anda bisa lihat ya, orang Itali aja percaya soal itu ya kan. Kenapa kita enggak gitu kan. Jadi jadi memang menurut saya sih efektif ya. Nah, tapi terserah Anda ya mau coba atau enggak gitu, tapi menurut saya efektif. Jadi minimal untuk kalau menurut saya sih ini efektifnya itu di metabolisme ya, metabolismenya bagus banget gitu. Jadi Anda bisa coba, kalau belum coba nggak mahal kok, kira-kira
20 ribuan loh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah waktu itu malah saya ongkir gratis gitu loh semacam itu ya. Ya lumayan lah. Jadi dan Anda lihat ini sudah berapa bulan ya? Ada videonya kan? Masih bagus tuh pemirsa. Nggak ada coplok-coplok kiri kanan ya. Apa gimana dan apa landasannya juga Anda bisa lihat kan? Masih bagus ya. Huruf-hurufnya juga nggak ada pocel-pocel kan? Lihat itunya pinggir-pinggirnya bagus ya. Itu saya salut itu sebenarnya yang buatnya itu. Murah tapi cakep gitu. Ya, dan itu betul-betul terpakai menolong sekali ya buat saya ya. Buat ibu saya juga tentunya kan. Jadi dia capek, dia duduk situ. Nah, ini ya kita kalaupun dia ngantuk juga kalau bisa jangan usahakan dia tidur lagi karena dia kan udah tidur 8 jam. Kalau kita tidurkan lagi bisa tambah 4 jam tambah 8 jam lagi kan. Nah, itu juga nggak bagus kan, nggak balance jadinya buat badannya gitu kan. Nah, sama dengan kita yang normal. Itu 8 jam ya udah 8 jam cukupin. Nah, yang lain dia harus usahakan dia aktivitas gitu. Kalau misalnya dia ngantuk pada saat ini kita coba pikirkan supaya dia tetap terjaga gitu kan. Terjaga sampainya. Karena apa pemirsa? Dia melakukan itu karena otaknya di Alzheimer. Padahal badannya sih tetap gitu seperti kita. Nah, itu yang jadi masalah kan. Jadi dia antara di otaknya sama badannya nggak sinkron kan. Tapi nah tuh ya kan. Dia bercanda sama ngomong seperti itu ya, bilangnya kepala saya pecah katanya kan, tapi bercanda kan, jadi nggak kelihatan depresi kan. Nah, jadi mungkin dia merasa capek, ngaso, nah nanti biasanya nggak lama, paling top setengah jam gitu ya, nah, jalan lagi gitu. Nah, dan ada videonya beberapa ya, saya juga udah upload. Jadi kadang dia ke belakang mencuci piring ya, walaupun mentok gitu kan. Ada videonya cuci piring, mentok, terus nggak lanjut gitu ya. Tapi terus beberapa hari kemudian begitu lagi, tapi lebih lama periodenya sampai ada berapa kali ya. Saya yang sampai saat ini videokan ini dia udah 3 kali seperti itu. Jadi ada kita lakukan aja seperti kita ikutin aja gitu ya. Yang penting kan badannya itu kita usahakan sehat pemirsa. Karena kalau dia sampai depresi karena misalnya dikerem misalnya di kamar gitu ya, itu malah menurut saya itu yang justru bahaya. Justru karena dia kena Alzheimer-nya itu karena apalagi ya kalau dia kena Alzheimer karena depresi, kemudian kita kerem, apa akibatnya? Dia tambah depresi, ya kan? Udah sakit tambah parah gitu jadinya gitu, karena sakitnya karena itu tuh kemudian kita buat dia jadi begitu lagi gitu kan ya, tambah ketambah kan prinsipnya kan logikanya ya. Kira-kira itu dari saya ya ulasan kali ini. Jadi prinsipnya ini adalah kelanjutan dari ulasan tentang jam tidur. Jadi karena ini waktunya pas malam begini, saya juga lagi moodnya bikin videonya untuk ya seperti ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda sekalian. Kalau nanti sebentar, untuk kalau Anda ingin komen ya, saya biasanya untuk video-video itu video ini semua yang lain di luar yang tanggal 1 ya. Di luar yang tanggal 1 itu saya nonaktifkan komennya. Kenapa? Karena supaya saya juga bisa konsen. Kalau misalnya setiap video saya buka komennya, nanti bacanya pusing yang mana yang ini yang itu. Jadi dikumpulkan aja gitu. Jadi tiap bulan saya tuh review semua video saya itu di tanggal 1. Nah, di situ saya buka komen. Anda kalau mau komen apa gitu ya, menanyakan ini itu, termasuk di video ini, yang di video yang tentang yang judulnya ini, apa yang Anda ingin tanyakan atau yang Anda ingin diskusikan, silahkan ya. Oke, kira-kira begitu dulu pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.